Roti untuk Drenica, ketika perempuan Kosovo berbaris untuk mematahkan pengepungan Serbia, pada bulan Maret 1998, ketika ribuan warga sipil Albania Kosovo yang mengungsi menghadapi kelaparan di perbukitan Drenica, barisan perempuan sepanjang 1 km berangkat dari Pristina untuk membawakan mereka roti. Nacije Bucinca mengingat pagi hari tanggal 16 Maret 1998 terasa dingin dan mendung. Ia mengenakan pakaian hangat dan sepatu datar yang cocok untuk berjalan jauh. Rezim Milosevic telah mengintensifkan pembunuhan, pengungsian, dan pembakaran rumah-rumah dan lumbung-lumbung padi, kata Bucinca, yang kini berusia 88 tahun. Orang-orang di Drenica ditinggalkan tanpa tempat tinggal atau roti. Kemudian, sebuah provinsi di bagian selatan Serbia, Kosovo, meluncur ke dalam perang berskala besar ketika gerilyawan etnis Albania, dari jantung wilayah mereka di wilayah perbukitan Drenica, meningkatkan serangan terhadap pasukan keamanan Serbia di bawah pimpinan orang kuat Slobodan Milosevic, yang membalas tanpa pandang bulu. Ribuan warga sipil terdesak ke perbukitan dan pasukan Serbia memblokir rute pasokan mereka. Maka Bucinca, seorang aktivis LSM, dan ribuan perempuan lainnya berangkat dari Pristina untuk mematahkan pengepungan tersebut, berbaris sambil membawa roti di tangan mereka sejauh 40 km menuju Drenica. Di bawah seruan, "Roti untuk Drenica", para perempuan itu memegang papan bertuliskan, "Hentikan genosida," dan "Kami adalah bangsa yang sedang dalam bahaya." Barisan tersebut membentang sepanjang lebih dari 1 km saat meninggalkan kota. Para perempuan itu bergerak dengan cepat, seperti hujan es, menerobos barisan polisi, kenang Bucinca, yang saat itu mengepalai sebuah LSM yang bernama Kelompok Pencipta dan Veteran Pendidikan. Perempuan selalu menjadi pihak yang meletakkan magje, kotak kayu yang digunakan untuk menyimpan tepung, di depan mereka, katanya. Merekalah yang lebih merasakan beratnya makanan untuk anak-anak mereka. Aferdita Sarakini Kelmendi, seorang jurnalis pada saat itu, menyebut aksi tersebut sebagai momen penting dalam menarik perhatian masyarakat internasional terhadap penderitaan orang-orang Albania di Kosovo. Pada awal tahun 1998, setelah satu dekade perlawanan pasif terhadap penindasan Serbia di bawah pemerintahan Milosevic, gerilyawan Tentara Pembebasan Kosovo, KLA, mulai melakukan perlawanan terhadap pasukan keamanan Serbia. Tanggapan yang diberikan sangat brutal, rumah-rumah dibakar, warga sipil diusir atau dibantai, terutama di wilayah Drenica. Sarakini Kelmendi, 60 tahun, mengatakan bahwa saat itu adalah masa di mana perempuan Albania Kosovo menjadi semakin vokal, melampaui perpecahan politik yang biasa terjadi. Gerakan perempuan menyuarakan keprihatinan tentang kelaparan di Drenica, katanya, dan tidak ada lagi peran politik atau KLA. Saya melihat betapa gigihnya para perempuan itu berharap dapat menjangkau keluarga-keluarga yang terdampar di Drenica, namun, mereka menghadapi perlawanan. Tidak lama setelah para peserta aksi mulai berjalan, saya mendengar beberapa jeritan lemah. Saya berada di bagian depan aksi dan saya melihat sebuah mobil melaju ke kerumunan demonstran perempuan dan menabrak seorang gadis hingga pingsan, ujar Gilshene Berisha, 67, yang saat itu adalah seorang aktivis Liga Demokratik Kosovo, yang saat itu merupakan partai politik utama Albania Kosovo. Dan telah memimpin provinsi tersebut selama bertahun-tahun dalam perlawanan pasif yang kemudian dikalahkan oleh perjuangan Kaliter A. Kemudian ada serangan lain dengan mobil, kenangnya. Tetapi para perempuan yang dekat dengan mereka berusaha menyembunyikannya dari yang lain di barisan karena mereka tidak ingin menakut-nakuti yang lain. Kami ingin melanjutkan. Pawai tersebut dihadang oleh polisi Serbia di luar Pristina di dekat Vuče Kosova, Kosovo Polje. Seorang polisi memberi mereka waktu 15 menit untuk berbalik arah. Tetapi rekaman video menunjukkan salah satu organisator dari Liter DK Women's Forum, Edita Tahiri, memohon agar mereka mundur. Karena anak-anak dan perempuan di Drenica membutuhkan makanan, bantuan medis, mereka membutuhkan segalanya.
Protes ini diakui sebagai salah satu protes terpenting dalam sejarah protes perempuan di dunia, kata Tahiri kepada BIRN. 25 tahun kemudian, ia mengatakan bahwa protes tersebut dipicu oleh pengepungan militer Serbia di Drenica dan pembantaian komandan pemberontak Adem Jashari serta puluhan anggota keluarganya, termasuk anak-anak. Pada awal bulan yang sama, kami memilih roti sebagai simbol kemanusiaan yang universal, kata Tahiri, yang kini berusia 66 tahun. Karena tidak dapat melanjutkan aksi, pawai tersebut dibatalkan dan para wanita meninggalkan ribuan roti di depan kantor Palang Merah Internasional. Kelompok kontak 6 negara, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman, Italia, dan Rusia, mengancam Serbia dengan serangkaian tindakan pembalasan, termasuk embargo senjata, jika mereka tidak menghentikan kekerasan. Sarakini Kelmendi, yang kini menjabat sebagai Direktur Lembaga Penyiaran RTV 21, mengatakan bahwa pawai tersebut berhasil mencapai lebih dari yang mereka harapkan, meskipun roti yang dibawa oleh para perempuan itu tidak pernah sampai ke Drenica. Pawai itu berdampak, mungkin lebih dari yang kami harapkan, katanya, seraya mengutip kedatangan Julia Taft, seorang pejabat senior urusan kemanusiaan Amerika Serikat, yang saat itu menjabat sebagai pejabat senior urusan kemanusiaan Amerika Serikat, dan pengiriman bantuan internasional, untuk warga sipil Albania di Pegunungan Drenica, dan juga di tempat-tempat lain. Setahun kemudian, NATO turun tangan dengan melakukan serangan udara selama 11 minggu untuk mengusir pasukan Serbia. Kosovo menjadi negara bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, sementara para komandan Kaliter A menukar pakaian militer dengan kursi di pemerintahan. Kosovo mendeklarasikan kemerdekaan dari Serbia pada tahun 2008. Saat ini, para perempuan yang menjadi bagian dari pawai tersebut tidak menyembunyikan kekecewaan mereka atas kurangnya pengakuan atas kontribusi yang diberikan oleh Gerakan Perempuan Tanpa Kekerasan di Kosovo pada saat itu. Dalam ingatan kolektif Kosovo, gerakan perdamaian dan kontribusi perempuan dalam perang, terutama oleh perempuan korban konflik, tidak diakui, kata Bucinca. Tahiri, yang berpartisipasi dalam negosiasi yang gagal untuk mengakhiri perang di Rambo-Ilet, Prancis, dan kemudian menjadi wakil Perdana Menteri Kosovo, mengatakan bahwa sudah waktunya bagi sejarah untuk memperlakukan laki-laki dan perempuan secara setara, sudah waktunya untuk mengubah pendekatan terhadap sejarah, katanya. Kesetaraan gender harus menjadi salah satu prinsip dasar dalam penulisan sejarah.